Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Ibu MFT dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah adik-adik, sebelumnya kita telah mempelajari bab 3, yaitu tentang suhu dan perubahan suhu. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perubahannya. Topik pertama yang akan kita pelajari adalah kalor dan perubahan suhu benda. Nah adik-adik, dalam kalor dan perubahan suhu benda ini, kita akan membahas tentang apa-apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu benda yang diakibatkan oleh kalor. Nanti ada 3 faktor yang menyebabkan perubahan suhu pada suatu benda, yang akan Ibu jabarkan satu persatu melalui contoh. Nah adik-adik, simak video ini dengan baik ya. Semoga setelah mempelajari video ini, kamu dapat memahami bagaimana atau apa saja faktor yang menyebabkan perubahan suhu benda yang diakibatkan oleh kalor, dan bagaimana cara menyelesaikan perhitungan atau soal cerita yang berhubungan dengan perubahan suhu benda. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan dari kalor adalah joule. Satuan kalor yang populer atau yang sering digunakan adalah kalori dan kilokalori. Satuan ini sering digunakan pada bidang gizi. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori atau sering disingkat dengan kcal atau kal. 1 kalori makanan sama dengan 1000 kalori. Kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang dimakan, atau agar bilangan yang dikomunikasikan tidak terlalu besar. Zat gizi pada makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh, sehingga tubuh atau suhu tubuh tetap terjaga. Setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu pada suatu benda tergantung kepada yang pertama jenis benda tersebut. Tentu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air, pasir, atau karbon atau jenis yang lain tentu berbeda. Yang kedua adalah kalor jenis benda tersebut. Perhatikan contoh tabel yang ditampilkan pada gambar berikut. Kalor jenis air lebih tinggi daripada kalor jenis alkohol, aluminium, karbon, atau pasir. Artinya, kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada air lebih tinggi daripada alkohol, aluminium, karbon, atau bahkan pasir. Selanjutnya adalah massa benda tersebut. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut.
Baiklah adik-adik, dari ketiga pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Atau Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Contoh soal, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Penyelesaiannya, diketahui massa atau M 1 kg, kalor jenis atau C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T atau perubahan suhu 100 dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 90 derajat Celcius. Ditanya kalor. Jawab, kalor atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan 1 kg dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 90 derajat Celcius. Nah, adik-adik perhatikan, kita bisa menyederhanakan satuannya. Perhatikan yang bergaris merah, kilogram per kilogram sama dengan 1, derajat Celcius per derajat Celcius sama dengan 1. Jadi bilangan yang dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Lanjut, kita mengalihkan 1 dikali 4200 dikali 90 sama dengan 378.000 Joule.